Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Lombok. Simak videonya sampai habis ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau indah di dalamnya. Salah satu pulau yang cukup terkenal yakni Pulau Lombok. Pulau Lombok menjadi destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Bukan hanya wisatawan mancanegara saja, pulau ini juga menjadi favorit wisatawan dalam negeri karena memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Pulau ini terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Namanya berasal dari Sasak Lombok yang artinya lurus dan jujur. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. Banyak hal yang menarik yang dapat ditemukan di Lombok, salah satunya mengenai kebudayaan yang unik. Selain kebudayaan, sejarah juga menjadi hal yang menarik dari pulau ini. Menurut isi babad Lombok, kerajaan tertua yang pernah berkuasa di pulau ini bernama Kerajaan Laek. Tetapi sumber lain, yakni babad Suwung, menyatakan bahwa kerajaan tertua yang ada di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan dipimpin oleh Raja Betara Indra. Kerajaan Suwung kemudian surut dan digantikan oleh Kerajaan Lombok. Pada abad ke-9 hingga abad ke-11 berdiri Kerajaan Sasak yang kemudian dikalahkan oleh salah satu kerajaan yang berasal dari Bali pada masa itu. Beberapa kerajaan lain yang pernah berdiri di Pulau Lombok antara lain Pejanggik, Langko, Bayan, Sokong Samarkaton, dan Selaparang. Kerajaan Selaparang sendiri muncul pada dua periode, yakni pada abad ke-13 dan abad ke-16. Kerajaan Selaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Kerajaan Selaparang kedua adalah kerajaan Islam dan kekuasaannya berakhir pada tahun 1744 setelah ditaklukkan oleh gabungan pasukan Kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjargetas yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang karena permasalahan dengan Raja Selaparang. Pendudukan Bali ini memunculkan pengaruh kultur Bali yang kuat di sisi barat Lombok, seperti pada tarian serta peninggalan bangunan. Misalnya, Istana Cakranegara di Ampenan. Baru pada tahun 1894, Lombok terbebas dari pengaruh Karangasem akibat campur tangan Batavia atau Hindia Belanda yang masuk karena pemberontakan orang Sasak mengundang mereka datang. Namun, secara otomatis, Lombok kemudian berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Masuknya Jepang pada tahun 1942 membuat otomatis Lombok berada di bawah kendali pemerintahan pendudukan Jepang di wilayah timur. Seusai Perang Dunia II, Lombok sempat berada di bawah negara Indonesia Timur sebelum kemudian pada tahun 1950 bergabung dengan Republik Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lombok menempati posisi teratas destinasi wisata halal terbaik di dunia menurut standar Global Muslim Travel Index tahun 2019 yang membuat pulau ini mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Julukan tersebut menjadi julukan andalan Pulau Lombok yang digunakan hingga saat ini. Julukan Pulau Seribu Masjid awalnya muncul akibat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Effendi Jarkasih, berkunjung ke Lombok pada tahun 1970 dalam rangka meresmikan Resmi Jami Cakranegara. Saat itu, Effendi terkesan melihat banyaknya masjid yang ada di Pulau Lombok dan spontan mengatakan bahwa Lombok merupakan Pulau Seribu Masjid.
Julukan Pulau Seribu Masjid selaras dengan fakta bahwa pulau ini memiliki 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar di 518 desa. Banyaknya masjid yang berdiri di Pulau Lombok ini disebabkan oleh masyarakat Lombok yang mayoritas menganut agama Islam. Pulau Lombok juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam yang hanya dapat ditemui di pulau ini. Kebudayaan yang ada di Lombok tidak lepas dari pengaruh budaya kerajaan yang pernah menguasai Lombok. Berikut ini adalah beberapa kebudayaan yang ada di Pulau Lombok. Yang pertama, kebudayaan Rebo Bontong. Rebo Bontong merupakan perayaan khas masyarakat Lombok di mana mereka merayakan hari Rabu terakhir di bulan Safar sebagai upacara tolak bala atau bahaya. Saat merayakan Rebo Bontong, masyarakat Lombok berbondong-bondong pergi ke pantai untuk mandi sebagai bentuk menyucikan diri. Meskipun perayaan ini tidak dirayakan oleh seluruh masyarakat, namun kebudayaan ini tetap dilakukan setiap tahunnya. Kedua, kebudayaan Mulud atau Maulid Nabi khas Lombok. Perayaan Mulud atau Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan oleh masyarakat Lombok ini cukup berbeda. Masyarakat Lombok menjadikan perayaan Mulud ini sebagai perayaan yang besar sehingga mereka membuat jamuan yang berlimpah. Mulud di Lombok akan diadakan selama sebulan penuh di seluruh penjuru Lombok. Untuk perayaan Mulud di masjid, setiap keluarga rela membawa makanan sebanyak 3 dulang sehari untuk diberikan kepada orang yang ada di masjid. Ketiga, kebudayaan merakik atau kawin culik. Merakik merupakan salah satu kebudayaan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Lombok, khususnya di beberapa desa. Pernikahan dengan cara diculik ini dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya. Di tradisi itu, laki-laki menculik anak gadis dan menyembunyikannya agar tidak ditemukan oleh keluarga gadis tersebut. Oleh karena itu, sebagian daerah menganggap bahwa tradisi ini tidak dapat diterima karena dianggap tabu. Yang keempat, tari tandang mendet. Tarian tandang mendet merupakan tarian bentuk rasa syukur atas terbebasnya bibit padi dari serangan hama. Tarian ini dipentaskan oleh masyarakat Desa Sembalun Bumbang, Lombok Timur. Tari tandang mendet biasanya dibawakan oleh 7 laki-laki yang membawa tombak. Lombok juga memiliki beberapa hal yang mirip dengan Bali. Salah satunya adalah banyaknya tempat wisata. Destinasi objek pariwisata di Lombok salah satunya adalah wisata alam. Ada Pantai Senggigi, Cakranegara, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, Pantai Kuta Mandalika Lombok, air terjun Sendang Gile, Gili Sunda, dan masih banyak lainnya. Ada pula wisata budaya di Lombok, yaitu Masjid Bayan Belek, Taman Narmada, Desa Banyumulek, dan masih banyak pula lainnya. Itulah sejarah dan asal-usul Lombok, serta beberapa kebudayaannya yang unik yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!